Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Taib, qad bahasna al-isti'arah tamsiliyah al-usbu'il madi. Kan isti'arah tamsiliyah mislu at-tashbih tamsili, walakin na'khud jumlah ukhra. Nahnu na'khud jumlatan wahidatan faqat. Kita cuma ngambil satu jumlahnya aja. Kalau tashbih tamsil, lahu jumlatan, punya dua jumlah. Jumlah yang jadi musyabah dan ada yang musyabah bihi. Kalau isti'arah tamsiliyah, dia cuma satu aja. Misal, ada saifu ila kirabihi wa halal laithu mani'a ghabihi. Nah, ini satu jumlah. Untuk siapa? Untuk mujahid ada ila watanihi ba'da safar. Tuh. Kemudian ada contoh yang kedua. Wa man yakuzafa min muridin marid yajid murran bihil ma'azulala. Satu jumlah ini panjang. Itu untuk siapa? Lima lam yurzak azauku li fahmi sya'ri arra'i. Li fahmi syi'ri arra'i. Itu ya. Buat orang yang tidak dapat merasakan indahnya syair. Gitu. Kemudian ada lagi qata'at jahizatu qaula kulli khatib. Qata'at jahizatu qaula kulli khatib. Nah, satu jumlah ini merupakan isti'arah tamsiliyah. Untuk siapa? Liman ya'ti bil qaulil fasli. Tasbih lahu. Tasbih lahu. Walakin yusamma bi isti'arah limadha li'anna ukhidat jumlah wahidah faqat. Kadzalika fi isti'arah tasrihiyah am isti'arah makniyah. Na'khud wahidan faqat min at-tasbih. Rubama hadza al-bayan mafhum lakum. Sama ahamu syai' fi isti'arah tamsiliyah hadza huwa ma'rifatuka fi isti'arah tamsiliyah. Pengetahuan kita terhadap maknanya. Karena nanti yang akan ditanya adalah seperti contoh ini. Nah ya nih. Karena yang akan ditanya nanti adalah ifrit halan taja'aluha musyabbahan likullim minat tarakib al-atiyah summa ajri isti'arah fi khamsati tarakib. Tuh. Coba kasih kondisi yang menjadikannya musyabbah. Jadi secara tidak langsung semua isti'arah tamsiliyah adalah musyabbah bihi. Catat ya. Catat. Aslinya, bukan sekarang. Aslinya ya, dulunya. Kalau sekarang mah isti'arah tamsiliyah. Cuman dulunya isti'arah at-tamsiliyah. Ginilah ya, tamsiliyah. Dulunya adalah musyabbahun bihi minal jumlah. Dari jumlah, bukan jumlah ya, harus jumlah. Musyabbahun bihi. Nah, enak ya. Nah, cuman challenge-nya, tantangannya adalah teman-teman bisa nggak nentuin musyabbahnya apa? Halnya apa? Contoh, kita punya satu musyabbah bihi atau kita punya isti'arah tamsiliyah seperti ini. Innaka la tajni minasyaukil inaba. Ente nggak bakal dapat panen anggur dari duri. Ini kan pepatah ya. Kira-kira itu buat siapa? Iya, orang yang melakukan kejahatan tidak mungkin dapat hal yang baik. Benar. Al-jaza min jinsil amal, kan gitu. 2. Anta tanfukhu fi romat. Ente niup di abu. Ayo, buat siapa? Challenge ya. 3. Latan suridurro amamal khonazir. Jangan ente kasih berlian depan babi. Afan ya. Jangan ente kasih berlian di depan babi. Gak ada gunanya. Ayo. 4. Yang bagi soida fi irri satil asad. Ya bataghi soida fi irri satil asad.
Dia nyari mangsa di kandang singa. Tuh, ini semua apa namanya? Istiarah tamsiliyah. Tapi teman-teman semua, challenge-nya adalah ini buat siapa sih? Udah itu aja, nggak yang lain. Ini buat siapa? Gitu. Huwa yabni qusuran bi ghairi asas. Dia bangun istana tanpa asas, tanpa pondasi. Musyabbahnya apa? Istilahnya gitu kan. Jumlah sebelumnya apa? Itu ya. Nah, makanya di sini untuk mempercepat waktu, ini juga dulu yang Ustaznya juga bahasnya cepat kok. Yang penting teman-teman udah dapat esensial istiarah tamsiliyah itu apa. Dan ininya, ini nanti dari hafal. Minimal dipahami ya. Ini dia hafal. Ini dulu kalau zaman Ustadz ada, Ustadz udah ngasih ininya ya, talkhisnya. Jadi udah ada artinya. Dan kalau angkatan teman-teman nggak ada ya. Nah ini keluar semua nih. Sampai 20. Likul jawa din kabuah. Terus ahasan wasu akilah. Nah ini semua nanti keluar ya. Ditanyain. Itu buat siapa? Ini buat siapa dulu? Kalau Ustadz Juli. Yang itunya, gurunya. Ya ini keluar. Nah, biar cepat nih teman-teman tinggal di SS aja nih. Aslinya punya siapanya. Ini Anda buka. Ini 1 sampai 20 ya teman-teman ya. 1 sampai 20 teman-teman cuman harus ini aja. Coba bisa di SS dulu. Gedein dulu ya sampai 10 lah. Ini 1 sampai 10. Nanti kita bahas satu-satu kok, tenang aja. Terus selanjutnya ini yang 20-nya. Yuk kita bahas satu-satu ya. Oke, pertama. Innaka lajidni minasyaukil inab. Kamu gak bakal dapat anggur dari duri. Buat siapa itu? Itu adalah permisalan tasbih untuk siapa? Nih. Man yusi ilaika wa yantaziru husnal jaza. Ini cuman dari ini doang ya. Barang siapa yang berbuat kejelekan kepadamu, tapi dia nunggu balasan yang baik. Masuk akal ya? Innaka la tajna minasyauqil inab. 2. Anta tanfukhu fi romat. Kamu meniup di abu ya. Apa? Man yulihu fi amrin yata'azzar nailahu. Seseorang yang memaksa sesuatu yang gak mungkin diraih. Anta tanfukhu fi romat. Mestinya niup itu kemana? Ke api ya. Kalau niup api, apinya segede. Tapi kalau udah jadi abu, ente tiup-tiup terus ya kagak bakal jadi api. Makanya itu seperti orang yang memaksa sesuatu yang sulit dicapai. Kalau ada yang bingung langsung aja ya. Ini penting ini tahu ininya. Nomor 3, latan suridurro amamal khonazir. Jangan kau lempar berlian di depan babi. Afwan. Khinzir ya, depan khinzir, jangan. Apa yang maksudnya? Itu buat orang yang man yuqaddimunus haliman la yafhamuhu aw liman la ya'malu bihi. Itu nasihat buat orang yang ngasih nasihat ke orang yang gak paham nasihat tersebut atau tidak mengamalkannya. Mantap ya. Jadi ngasih nasihat juga harus hati-hati teman-teman. Kalau kita lihat sohibnya, alah gak bakal didengerin dah. Nggak. Itu dipermisalkan seperti ini. Latan suridurro amamal khonazir. Adurro menislun nasihah. Khonazir rijal la yafhamuhum. Lanjut. Ya bataghi soida fi risatil asad. Dia nyari mangsa atau buruan di kandang singa. Irisah itu makwa, tempat naungan ya. Tempat tidur. Aja. Asad, ya gitu ya. Apa?
Man yukhatir binafsihi fi amrin aw makanin fihi halakuhu la mahalah. Itu permisalan untuk orang yang yukhatir nafsahu. Apa? Tahu nggak artinya? Khotaro yukhatiru binafsihi. Mengorbankan dirinya ya. Nah, mengorbankan lah. Mengorbankan dirinya pada suatu perkara atau tempat yang di situ ada kecelakaan di sana. Berbahaya lah, tempat berbahaya. La mahalah. Apa la mahalah? Pasti. Pasti gitu, la mahalah. Pasti berbahaya. Nah, itu namanya ya bataghi soida fi risatil asati, yalah intinya nyari soid kok di tempat sana sini. Nomor 5, akhazal qausa bariha. Apa nih bariha? Alam, jadi nanti ada Faris nggak? Faris apa artinya? Faris nih nomor 5. Bariha. Iya, yang contoh ya. Yang latihan. Ada. Akhadal qaus, dia mengambil panah ya. Nomor ini halaman istiarat tamsiliyah 99. Ya, apa tuh? Ya, akhada. Oke, dipegang oleh ahlinya. Bariha ahlinya. Busur itu dipegang oleh ahlinya. Busur ya, kaus. Busur. Buat siapa nih pepatah ini atau istiarat tamsiliyah ini? Buat untuk orang yang al-mansibu yaswaluhu man huwa ahlun lahu. Nah, mansib. Jabatan itu dipegang oleh siapa yang ahli. Tuh. Jabatan itu dipangku ya istilahnya, dipangku oleh ahlinya. Karena di hadis juga disebutkan ya, iza wusidatil amru ila ghairi ahlihi, apa tuh? Apabila perkara itu diberikan kepada bukan ahlinya, tunggulah kebinasaannya ya. Ya insya Allah udah ada di proporsinya masing-masing. Nggak bisa jadi ketua angkatan dipaksa jadi ketua angkatan gitu. Nggak bisa jadi bendahara dipaksa loh jadi bendahara, ya nggak bisa ya. Tapi ya insya Allah kalau manusia mah bisa belajar. Tuh. Itu nomor 5. Nomor 6, bariha orang ahlinya. Ahlinya. Nomor 6, Faris kalau misalnya Ustaz salah ngartiin kasih tau ya. Nomor 6, istasmanta zawarom. Kamu seperti gemuk. Padahal apa? Warom. Punya benjolan-benjolan. Iya. Apa? Oh, engkau anggap gemuk orang yang bengkak. Oke, engkau anggap gemuk orang yang bengkak. Itu lebih bagus. Nah, ini juga istiarat tamsiliyah. Buat siapa? Ini 6. Man yaghtar bigoniyin musrin bakhilin fayatma fi nawalihi. Barang buat man yaghtar bigoniyin musrin bakhil. Itu buat yang ingin ya. Yaghtaru, maghrur kan ya? Ingin buat ya. Dengan kekayaan yang musrin. Asro yusri. Yang kaya juga. Tapi bakhil, dia pelit. Fayat ma'u fi nawalihi, dan dia ingin meraihnya benar-benar. Dia benar-benar ingin meraihnya. Itu untuk nomor 6 ya. Kamu anggap gemuk orang yang
Apa nih? Benjolan ya? Benjolan ya tadi ya? Parom. Bengkak ya, bengkak. Kok benjolan mula sih? Bengkak. Gemuk. Iya, gemuk. Intinya nggak gemuk, padahal itu bengkak ya. Bengkak, orang bengkak malah dibilang gemuk. Itu permisalannya. Man yaktar bigoniin musrin bakhil fayat ma'fi nawalihi. Nomor 7. Anta tadribu fi hadidin barid, ente mukul di besi dingin. Nah, besinya kan di besi panas ya, kalau mau buat pedang atau apapun. Itu besinya panas. Lah ini besinya dingin. Ini buat permisalan buat siapa? Buat man yulihu fi talabi syai'in yata'azzar qada'uhu. Sama ya kayak tadi ya. Orang yang maksa minta sesuatu tapi susah dikabulkan. Sulit dicapai. Sulit terjadi. Gitu. Atau sulit dieksekusi. Sama aja. Cuman tetap makso. Gitu. Itu seperti orang yang apa? Antata dari movie hadidin barit. Kamu memukul di besi dingin. Ya nggak bisa lah. Besinya ya kayak gitu. Harus besi panas. 8. Huwa yabni kusuron bi ghairi asas. Dia membangun istana tanpa asas, tanpa pondasi. Ini buat siapa nih? Itu buat siapa? Man yadarusul ulum al-aliyah qabla tahsili mabadi'iha. Nah, ini penting banget buat teman-teman semua. Orang yang belajar ilmu-ilmu yang tinggi tapi belum belajar fundamentalnya, belum belajar dasar-dasarnya. Penting belajar dasar-dasar itu. Gak bisa langsung lompat yang gak tinggi-tinggi. Belum belajar nahu yang gampang-gampang, udah belajar balagoh. Ya muntah. Gak bisa. Gak masuk ya. Gak masuk. Balagoh juga ada kitab-kitabnya kan. Kita pakai balagoh yang wadihah dulu. Dan nanti banyak yang ghairu wadihah. Nah, itu ya. Cuman ya itu harus pentingnya dasar. Sama ini. Waya bani kusuran bi ghairi asas. Itu permisalannya atau istiarah tamsiliyahnya. Kosrun, istana, kosrun atau benteng juga ya istilahnya. Istana sih, kosr mah. 9. Likulli sarimin nabuah. Likulli sarimin nabuah. Nah ini dulu saya ingat Ustadz, itu setiap pedang ada istilahnya gumpalan ya. Kalau diterjemahan apa, Faris? Likulli sarimin nabuah apa nomor 9? Kalau diterjemahnya. Nah, ada bagian yang tidak tajamnya. Pasti ya. Setiap pedang ada bagian yang tidak tajamnya. Ya kalau tajam semua nggak bisa dipegang ya. Nggak bisa dipegang ntar kalau tajam semua. Setiap pedang ada bagian tidak tajamnya. Keren nih. Yang nerjemahin nabuah. Tidak tajam. Itu buat siapa? Itu rajulul hazim sadidur ra'yi yahfu. Yahfu, wallah alam nih apa arti yahfu? Coba kita searching dulu apa yahfu itu. Yahfu. Ya. Ha itu di sini. Yahfu. Fu dulu ya. Kira-kira apa nih? Yahfu. Oh, salah. Salah yahfu. Yukhti. Masalah ya. Setiap pedang pasti ada yang bagiannya tidak tajam. Itu tuh ternyata permisal untuk siapa? Itu yang orang. Pokoknya orang ajib dah. Pinter. Pasti juga salah. Gitu ya. Ar-rajulul hazim sadidur ra'i. Ra'iunya sadid.
Pemikirannya mantep lah, mahir lah, rejal. Tapi ya yahfu, kadang juga salah. Namanya manusia ya. Gitu dipermisalkan dengan setiap pedang pasti ada bagian yang tidak tajam. Sama, setiap orang juga pasti ada kesalahan. Nyambung ya? Mas Polo? Layul dagul mu'min min juhrin marrotain. Nah, ini juga nih, ini hadis bahkan ya. Seorang mukmin tidak bakal terjatuh di lubang yang sama 2 kali. Nah, perkataan Nabi. Tapi ternyata ini buat siapa sih? Ini kan kayak istiarah tamsili ya, guys. Enggak beneran gitu loh, enggak maksudnya ya masa mukmin jatuh 2 lubang beneran loh. Bukan lubang kan yang dimaksud Nabi, tapi apa? Ar-rajul yukhti marrotan fayastafid min khoto'i fala ya'ud ilaihi, kan gitu. Orang salah, pernah salah sekali. Mestinya dia ngambil faedah dari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Udah tahu kegep jawal ya, masih bawa jawal lagi. Ya Allah. Udah kegep syarot istilahnya, masih syarot lagi. Nah, itu. Jangan ya. Nomor 10 itu untuk orang yang yukti marrotan fayastafid min khotoihi fala ya'udu ilaihi. Itu untuk istiarah yang layul dagul mu'minu min juhrin marroten. Teman-teman gak apa-apa dengerin aja, yang penting pernah tahu. Teman-teman nanti buat sendiri. Ini soalnya ininya gak apa-apa buat ininya sendiri, kata-katanya sendiri gak apa-apa. Yang penting sesuai ya. Dan kalau misalnya ragu, boleh ngeliat sini. Saya saja. Ada ini keluar. Kenapa Ustadz bahas ini? Keluar ini. Nggak tahu zaman antum ya. Cuman ini Hah? Nomor mana? 10. Seorang mukmin tidak bakal terjatuh di satu lubang yang sama 2 kali. Itu sih kalau terjemahan Indonesia yang baik ya. Padahal yuldahu kan artinya ini. Di apa ya? Kalajengking itu ngapain sih kalajengking? Matok. Apa? Hah? Nyengat ya? Iya, aldago yuldigu itu menyengat artinya. Tapi kalau di sini ya tidak terjatuh lah. Momen itu tidak terjatuh di lubang yang sama 2 kali. Nomor 11 ya. Salah gampang. 11. Al-mauridul azbu kasiru ziham. Nah, ini seperti yang bahasa Indonesianya ada gula ada semut ya. Al-mauridul azbu, mata air yang bersih, jernih, mata air yang jernih. Kasiru ziham. Banyak orang-orang yang ngambil di situ. Rame gitu. Mata air yang bersih pasti rame orang. Gitu. Ada tempat wisata bagus, pasti ramai orang. Ada tempat makan enak, ramai orang, kan gitu. Ada tempat PS nggak ketahuan aman, wah ramai itu, santri. Nah, itu untuk nomor 11. Buat siapa? Al-Karim awil alim. Yaksur zuwaruhu wa turakuhu. Nah, ini Masya Allah nih. Kalau di sini, kalau dari bukunya, itu buat orang yang arim atau alim. Orang yang dermawan atau orang yang alim. Pasti banyak yang ziarah ke rumahnya. Zuar sama turok sama aja. Zair sama torik, pengetok. Maksudnya ngetok rumah. Maksudnya zair ya, pengunjung. Orang yang dermawan, ya pasti aja ada yang datang ke rumahnya. Atau orang yang alim, ulama, ustadz, ya ada yang datang ke rumahnya. Itu untuk yang al-mauridul azbu kasih roziham. 12. Ikilha wa tawakal. Ini keren nih. Ikat dia dan tawakal. Nah, dianya kemana? Dianya itu kembali ke unta. Jadi, mau sholat, istilah gitu ya. Mau sholat, untanya ikat aja, terus tawakal. Mau sholat masjid, ya motornya kunci aja, dikunci. Kunci ya, jangan dibiarin kuncinya. Dikunci, bawa kuncinya kan, terus sholat.
Itu arti dari ikilha wa tawakal. Kunci, kemudian tawakal. Usaha dulu, baru tinggalkan tawakal gitu. Harus ada usaha ya, preventif. Nah itu buat siapa? Al-ijtihadu fid darsi summal i'timadu 'ala Allah fi natijatil imtihan. Wih, keren banget nih. Berusaha dulu belajar. Kemudian tawakal kepada Allah di hasil ujiannya. Kan gitu. Usaha jangan belum usaha udah tawakal. Bukan tawakal namanya ya. Tawakal itu harus ijtihad, harus ada usaha. Ikilha, tali dulu. Itu kan gitu. Kunci dulu rumahnya, baru ditinggal. Ya rumahnya aja nggak dikunci, ya motornya aja nggak dikunci kan gitu. Ya ente nggak belajar. Keke mau dapat nilai bagus. Kan gitu. Ikilha wa tawakal. Itu untuk nomor 12. Ikilha wa tawakal. 13. Anta tahsudu mazarota. Ante tahsudu. Manen apa yang kamu tanam. Wah ini bahasa Indonesia ya. Kamu manen apa yang kamu tanam. Ini peribahasa Indonesia juga kan. Buat siapa tuh? At-tilmid yaksalu di sini. Yaksalu tawal al-am wa yukhayyib fil imtihan. Khaba yakhibu fayakhibu fil imtihan. Santri yang malas setahun maka dia akan rugi di ujian. Ya malas dia. Ya rugi sendiri ya nanti di waktu ujian. Itu buat siapa? Kamu manen apa yang kamu tanam. Ya kalau kamu tanam malas ya hasilnya jelek. Tapi kalau kamu tanamnya yang baik, ya kamu juga dapat yang baik. Oke, ini full ini ya. Full peribahasa, nggak apa. Terus 14. Al-kidal wa kafid dila. Lempar embermu di ember-ember. Lempar embermu di ember-ember. Apa tuh maksudnya? 14 ya. Al-ifdam alal amal ma'al amilin fisikoh. Fala alal muqdima yanalu makana yazunnuhu asiron. Apa tuh? Ini ikedam ya. Akadama yukedimu ala. Bisa mengerjakan ya. Kerjakan pekerjaan bersama para pekerja yang lain. Fisikotin. Dan percaya. Fala alal muqdim, semoga orang yang melakukannya yanalu makana yazunnuhu asiron. Bisa mendapatkan apa yang dia anggap sulit. Wah, ini bener banget nih. Ini bener banget. Kadang banyak pekerjaan yang gak bisa kita lakukan sendiri. Maka kita butuh tim, teman-teman. Butuh tim. Yang satu visi. Kita pengen ngadain acara dakwah misalnya ya, kajian. Kita gak bisa sendiri, guys. Kita perlu gabung sama majma dakwah. Sama orang-orang yang satu visi sama kita. Maka apa yang tadinya terlihat sulit, jadi gampang diraih. Itu arti dari al-kidal wa kafid dila. Lempar embermu di ember-ember. Maksudnya gabung loh ke komunitas, join loh. Kalau ente sendiri emang sulit. Tapi kalau sama sohib ente, sama sesama orang yang satu visi, hal-hal sulit bisa tercapai. Nomor 14 jelas ya. Emang agak kurang mantap, cuman emang seperti itu ya. Ember ditaruh di ember. Ya itu. Kayak gitu ya. Nomor 15. Yukharribuna buyutahum biaidihim. Wah, parah banget. Mereka merusak atau merobohkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Ente punya rumah, ente robohin sendiri pakai tangan ente. Dirusak. Nah, itu buat siapa itu? Al-marid. Nah, ini nih. Ya, si amrot tabib fayakunu fi dzalika halakuhu. Mungkin ini buat ustadz juga nih ya. Orang sakit tapi keras kepala. Nggak mau denger nasihat dokter. Kata dokter minum obat. Nih, kagak mau padahal dia sakit.
Sama kayak Nana juga nggak suka minum obat sebenarnya. Obatnya herbal. Mau dokter kasih apa ya Nana nggak mau. Gitu ya. Nah, al-marid ya si amro tabib fayakunu fi dzalika halakuhu. Nah, di situ tuh jadi bencana buat dia. Yaitu pepatahnya buat apa? Ini, yukharribuna buyutahum biaidihim. Dia merusak rumahnya dengan tangan dia sendiri. Mantap ya. 16. Innal hadida bil hadidi yuflih atau yuflahu. Apa yuflahu? Yukta, terpotong. Yuflahu, yukta. Atau yukta, motong ya. Sesungguhnya besi dengan besi itu bisa terpotong. Besi dengan besi bisa terpotong. Apa tuh buat siapa saat? As-safih yusallitullah alaih man huwa asyadu minhu lu'man wasafahan. Orang yang bodoh yusallitullah alaih man huwa asyadu minhu lu'man wasafahan. Allah akan apa salah atau yusallitu? Salah atau yusallitu apa? Salah atau yusallitu? Memberikan kekuasaan ya. Tapi apa kok di sini enaknya ya? Ada bagus yang mainin enggak ya? Salah atau ini. Ya itu atlaqalahu sultan wal qudroh. Memberikannya kekuasaan sih sebenarnya. Cuman yang lain masa enggak ada sih. Salatahu alaih nih. Makanahu minhu. Wa hakkamahu fihi. Oh, wa ja'alalahu sultatan alaihi. Nah, menghukum ya. Paling lebih bagusnya menghukum ya. Ya kan? Hakkamahu fihi. Jadi, innal hadid bil hadid yuflah. Ya, kalau ente mau motong besi ya pakai besi. Kan gitu. As-safih yusallitullah alaih man huwa asyadu minhu man wasofahan. Allah akan kasih dia orang yang lebih bodoh dari dia. Gitu. As-safih pasti ada yang lebih safih kan. Nah, Allah akan jadikan dia hukuman buat dia tuh. Atau istilahnya yang ngobrol sama orang safih ya orang safih juga. Kalau teman-teman ada yang ribet nomor 16, ya itu. Besi ya dipotong sama besi kan gitu. Ya orang bodoh ya ngobrolnya sama yang orang bodoh juga. Orang alim ya sama yang alim kan gitu. Itu sih. Nomor 16. Itu ya innal hadid bil hadid yuflahu. Teman-teman bisa ambil ininya aja. Intinya terus pakai kata-kata sendiri boleh. Atau kalau ada yang dari terjemahnya Ustadz, itu ada tuh yang talhisnya. Tapi kalau nggak ada, pakai yang di sini aja. Sama kok. 17. Labu dalil masduri anyan fuso. Wala alam nih masdur ini penyakit kok nggak salah. Seingat dulu Ustadz ya. Tuh kan. Al masdur itu al musab bima rodin fi sadri. Wan nafsu an nafakh. Waramyun nafasah. Sedangkan nafsu itu yanfusu itu ini. Nafasa yanfusu itu ngeludah. Al-masdur itu orang yang sakit di dadanya. Labu dalil masdur an yanfusu. Orang yang sakit dada mestinya sering ngeludah. Orang yang sakit dada mestinya sering ngeludah ya. Buat siapa tuh? Al-maghizu yafidu bima fi nafsihi ba'da tulis sabri wa kazmil ghaiz. Al-maghiz, apa makna maghiz? Maghiz itu orang yang marah ya nggak saya. Yafidu bima fi nafsihi. Dia akan mengeluarkan semua apa yang ada di dalamnya, di dalam dirinya, setelah lama bersabar. Wa kazmil ghaiz dan menahan amarah. Nah itu tuh orang yang udah lama sabar, dia marah. Ente ngeliat sohib ente yang dia kayak pendiam, ente hina-hina ya terus dari dia lama-lama marah kan. Nah itu
Ini permisalannya. Labu dalil masdur ayan fusu. Orang yang sakit dada itu harus ngeludah. Orang yang udah sabar banget istilahnya ya. Ya marah juga. Gitu. Makanya teman-teman harus pintar batasan ya. Oh boleh bercanda. Cuman jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Labu dalil masdur ayan fusu. 18. Likulli jawadin kabuah. Ini sama ya. Likulli jawadin kabuah. Setiap kuda lari itu ada yang kabuah. Kabuah itu. Nah, kalau di terjemahan apa, Faris? Kuda yang lambat ya? Kabuah artinya. Faris cek. Ada nggak? Apa, Faris? Kabuah. Apa? Iya, 18. Kuda yang lambat bukan? Atau apa? Mogok. Oke, sip. Setiap kuda yang cepat atau kuda lari, pasti ada yang mogok. Mogok dia. Maksudnya ya nggak mau lari. Sama kayak tadi ya. Setiap pedang pasti ada yang nggak tajam. Setiap kuda lari ada yang mogok. Maksudnya ya boleh yang kayak tadi. Kalau di sini artinya at-tilmizuz zaki al-mujid fi durusihi qad yarsub. Ada santri mahir taat satir. Tapi ya dia juga bisa gagal di pelajaran apa? Matematika misalnya. Bahasa Inggris, PPKN atau apa nih kemarin yang ada aja. Padahal mahir. Walau mahir. Rosip di PPKN gitu. Atau rosip di ekskul. Kan wajib ekskul dia lihat nah. Di gitu ya. Dekoli jawadin kabuah. Setiap kuda lari pasti ada yang mogok. Gak sempurna guys, gak ada yang sempurna. Dua lagi terakhir nih. Waman qasodal bahro istaqola sawakia. Wih keren. Waman qasodal bahro istaqola sawakia. Sawakia di sini artinya al-anhar as-saghirah. Sungai-sungai kecil. Barang siapa yang pengen laut, sungai itu kerasa kecil. Paham ya? Siapa yang pengen laut, sungai itu terasa kecil, sempit. Yang cita-citanya besar gitu ya. Ya hal-hal yang ini kecil mah dianggap kecil gitu loh. Buat siapa? Al-alim yuksadu wa yutraku pandunahu ma'rifatan wa ilman. Walau alam kok dia ngartinya begini ya. Al-alim yuksad wa yutraku mandunahu. Orang yang alim pasti diinginkan dan ditinggalkan selainnya. Atau yang di paling rendah di bawahnya lah ya. Ma'rifatan wa ilman. Ada ustadz fulan lebih mahir, ada ya misalnya biasa-biasa aja. Orang-orang akan yang bilang mahir daripada yang enggak. Itu maksud dari yang ini ya. Waman qasodal bahra, kalau yang pengen bahar, laut, dia akan merasa sempit, merasa kecil sungai gitu. Jelas lah ya. Lanjut, 20 terakhir. Ahasafan wasu akilah. Ahasafan wasu akilah. Ini kalau nggak salah artinya, ntar ini 4 hasafan apa ya? Rodi utamar. Oke, rodi utamar. Hasafan itu kurma yang jelek. Kurmanya yang jelek atau timbangannya yang rusak. Jadi waktu ngokor, ini ada timbangan nih ceritanya di timbangan. Naruh kurma banyak lah. Kok nggak berat-berat? Orang bilang kurmanya yang jelek atau timbangannya yang rusak. Kan gitu. Ini buat siapa patah ini? Istiarat tamsiliyah ini. Ini untuk al-amil yuhanu wa yu'ta ajran qalilan.
pekerja dihina dan dikasih apa ya, gaji yang dikit. Iya, gaji yang dikit. Padahal dia udah berusaha ya. Itu tadi. Aha syafan ausu akila. Kurmanya yang jelek atau timbangannya yang rusak. Buat pekerja yang udah dihina dikasih gaji dikit. Double ya. Double kill. Ya kayak alhamdulillah gitu aja sih. Kenapa Ustadz bahas ini? Karena keluar. 3 angkatan selalu keluar. 3 angkatan. Karena Ustadz ngajar baloganya gak angkatan anak doang ya. Angkatan bawah Ustadz, bawahnya lagi. Dari kelas 2 ya, kelas 2, kelas 3. Tiap angkatan kan Ustadz ngajar balago. Nah ini keluar. Makanya Ustadz bahas. Jadi gak sia-sia ya. Penting soalnya. Kalau gak penting gak Ustadz bahas nih. Ini karena keluar makanya Ustadz bahas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? 19. Ini, siapa yang menginginkan laut, dia akan merasa kecil sungai. Sungai akan terasa kecil lah gitu lah. Istakola merasa sedikit kan? Ya. Nomor 1. Innakalat ini. Tajena ini. Janaya jeni ya kalau nggak salah. Jinaya. Oke. Janaya jeni la tajeni minasyaukil inab. Kamu tidak akan mendapatkan atau memanen sama aja. Anggur dari pohon duri. Atau dari duri. Pohon yang berduri ya. Boleh. Buat siapa itu? Itu buat orang yang ini. Iya, berbuat buruk tapi menginginkan hasil yang baik. Ya? Ada yang nanya? Oh, Rizky. Kirain nanya. Ada lagi? Kedel. 4. Ya bataghi soida fi risatil asad. Dia menginginkan buruan, hewan buruan di sarang singa. Buat siapa ini? Ini. Buat orang yang membahayakan dirinya di suatu perkara atau tempat yang pasti berbahaya. Pasti membinasakannya. Di kandang singa. Di kandang singa ya. Nomor 3. Buat ini. Jangan kau lempar sih sebenarnya. Lempar atau beri. Latansur durro. Berlian. Di depan khinzir. Ada lagi? Ada lagi yang nanya? Kalau enggak kita boleh ngefoto itu ini.
Oke, boleh. Ini Ustadz buat per 1 sampai 10 nih, biar gede. Dah? Sudah. Bawa lagi ya. 11 sampai 20. Nih. Bentar nih ada yang nggak tutup. Oke, silakan. Sudah. Ya, Van. Ada lagi? Yang nanya? Oh iya, guys. Hah? Siapa yang nanya? Rizky. Nomor 7, anta tadribu fi hadidin barid. Kamu memukul di besi yang dingin. Maksudnya ini. Iya. Barang siapa yang maksa di sesuatu yang sulit dicapai. Udah tahu besinya dingin, tetap aja dipukul-pukulin kan gitu. Ya kalau mau mukul yang besi panas. Ada lagi? Yang belum? Oh ya, kebetulan alhamdulillah nih Ana udah dapat Rokum Tolib. Barusan hari ini, sore ini bahkan. Nggak tahu nih jadwalnya kapan aja, jadi Ustadz mau cek dulu jadwalnya. Tabrakan enggak? Insya Allah nanti Ustadz kabari lagi ya besok. Alhamdulillah udah dapat. Dia udah online Ustadz. Gitu. Padahal ada yang mau nanya lagi. Sebelum Ustadz belajar. Wih. Belajar lagi Ustadz. Asik. Udah lama. Soal? Mafi? Oke. Kalau